Saatnya pilih damai, bukan drama. Bayangkan ini. Anda duduk di teras rumah, usia 60 tahun, angin sore menyapa wajah. Tapi alih-alih menikmati ketenangan hidup, Anda justru merasa lelah, bukan karena usia, tapi karena orang-orang di sekitar Anda. Pernahkah Anda merasa hidup Anda seperti tidak pernah tenang, padahal semua kebutuhan sudah tercukupi? Seringkali bukan keadaan yang menjadi masalah, tapi orang yang membawa racun dalam bentuk senyuman. Orang yang menyebar keluh dalam setiap obrolan. Orang yang diam-diam membuat hati Anda lelah setiap hari. Ini bukan tentang membenci siapapun, tapi tentang mencintai diri sendiri. Jika Anda ingin hidup damai di usia senja, ada tipe-tipe orang yang harus Anda hindari, karena mereka bisa merusak hidup Anda tanpa Anda sadari. Dalam 10 bagian ke depan, kita akan bongkar siapa saja mereka, dan bagaimana caranya melindungi kedamaian hati Anda. Jangan kemana-mana, karena bagian pertama ini akan membuka mata Anda. Mungkin, orang yang membuat hidup Anda berat, justru yang paling sering Anda temui. Klik tombol like dan subscribe sekarang, karena perjalanan menuju hidup damai dimulai dari sini. Yuk, kita jaga ketenangan hati, demi hidup yang lebih ringan dan bermakna. Tipe 1, si tukang keluh, racun yang melemahkan semangat. Kita semua pasti pernah mengeluh. Itu wajar. Tapi, apa jadinya kalau ada orang yang setiap kali muncul selalu membawa keluhan? Mulai dari harga sembako naik, sampai anak-anak yang katanya tak lagi hormat. Dari sakit lutut sampai cuaca yang terlalu panas. Setiap topik berubah jadi beban. Dan Anda, tanpa sadar, ikut terseret ke dalam energi negatif mereka. Si tukang keluh adalah tipe orang yang sangat berbahaya bagi ketenangan batin lansia. Mereka bukan sekadar curhat. Mereka mengeluh tanpa solusi. Mereka tidak butuh saran, karena mereka hanya ingin ada yang ikut merasa menderita. Dan tahu apa yang paling mengerikan? Setelah mendengar keluhan mereka, Anda ikut merasa lelah, sedih, dan kehilangan semangat. Padahal, barusan Anda masih merasa baik-baik saja. Orang seperti ini bisa membuat Anda merasa hidup ini berat, padahal tidak. Mereka membuat yang sederhana terasa rumit, yang damai terasa penuh masalah. Jangan biarkan usia emas Anda tercemar oleh keluhan yang tidak perlu. Jika Anda tidak bisa membantu mereka berubah, jagalah jarak. Demi ketenangan Anda sendiri. Hidup damai bukan berarti egois, tapi tahu kapan harus menjaga energi Anda dari yang merusaknya. Apakah Anda mengenal seseorang seperti ini? Tulis di kolom komentar, tanpa menyebut namanya. Bagikan video ini ke teman seusia Anda, agar kita sama-sama belajar melindungi ketenangan jiwa. Tipe 2, si tukang kritik. Tidak pernah puas, selalu menyalahkan. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang selalu punya komentar negatif atas apapun yang Anda lakukan? Ketika Anda mencoba berolahraga, mereka bilang, "Ah, buat apa? Toh umur juga udah segini." Saat Anda ingin merawat diri, mereka berkata, "Halah, tua-tua kok masih mikirin penampilan." Dan ketika Anda hanya ingin bercerita, mereka justru menyela. "Itu salah kamu sendiri." Inilah si tukang kritik. Orang yang hidupnya penuh standar tinggi untuk orang lain, tapi lupa bercermin pada dirinya sendiri. Mereka bukan memberi masukan, tapi menyerang dengan kata-kata halus yang menusuk perlahan. Mereka tidak membangun, mereka menjatuhkan. Mereka tidak peduli niat Anda, karena yang penting bagi mereka hanyalah, "Aku benar, kamu salah." Bahaya terbesar dari orang seperti ini adalah, mereka bisa membuat Anda meragukan diri sendiri. Mereka menanamkan rasa bersalah, rasa takut gagal,
dan rasa tak berharga, padahal Anda hanya ingin hidup tenang. Dan yang lebih parah, mereka sering berasal dari orang-orang terdekat. Keluarga, teman lama, tetangga, bahkan pasangan. Jika Anda ingin damai di usia 60 ke atas, belajarlah untuk mengenali pola mereka. Dan jangan biarkan kritik mereka menjadi suara hati Anda. Pernah mengalami hal seperti ini? Klik tombol like sebagai bentuk perlawanan terhadap kritik tak membangun. Dan share video ini ke orang-orang terdekat Anda agar kita bisa belajar bersama. Tipe 3, si pembohong manis. Senyum di depan, menikam di belakang. Di usia 60-an, kita ingin hidup tenang, jauh dari konflik, dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Tapi hati-hati, karena tidak semua senyuman berarti ketulusan. Inilah si pembohong manis. Dia bisa jadi teman lama, tetangga dekat, atau bahkan kerabat. Dia datang dengan pujian, perhatian, bahkan bantuan kecil yang menghangatkan hati. Tapi di balik itu semua, tersimpan niat dan ucapan yang berbeda di belakang Anda. Mereka berkata, "Wah, ibu tetap awet muda ya." Lalu besoknya bilang ke orang lain, "Ibu itu nggak tahu diri, sudah tua masih dandan." Atau, mereka mendengarkan cerita Anda sambil mengangguk-angguk, lalu menyebarkan kisah Anda ke orang lain dengan bumbu yang menyakitkan. Tipe ini sulit dikenali, karena mereka tidak menunjukkan wajah asli mereka. Tapi Anda bisa tahu siapa mereka dari satu tanda sederhana. Setiap kali selesai bersama mereka, Anda merasa tidak enak, gelisah, atau ragu dengan apa yang Anda katakan. Itu karena intuisi Anda tahu bahwa sesuatu tidak beres. Hindari orang yang tidak konsisten antara wajah dan kata-katanya. Jika perlu, batasi informasi yang Anda bagikan. Karena hidup damai butuh perlindungan, bukan hanya dari bahaya fisik, tapi juga dari pengkhianatan diam-diam yang menyayat batin. Pernah dikhianati oleh senyum manis seseorang? Tulis di komentar dengan inisial saja. Dan jangan lupa subscribe untuk tahu tipe-tipe lain yang harus Anda waspadai. Tipe 4, si manipulator, selalu membuat Anda merasa bersalah. Pernahkah Anda merasa seolah-olah Anda selalu salah, meskipun niat Anda baik? Pernahkah seseorang membuat Anda merasa bersalah hanya karena Anda tidak bisa memenuhi keinginan mereka? Itulah tanda kehadiran si manipulator dalam hidup Anda. Mereka tidak marah terang-terangan. Mereka tidak berteriak atau menghina. Tapi mereka memainkan emosi Anda dengan kata-kata yang tampaknya lembut, namun menyakitkan. Kalimat seperti, "Kalau Bapak sayang saya, pasti mau bantu." Atau, "Saya nggak butuh apa-apa kok, tapi ya, kalau bisa bantu, ya bagus juga." Mereka membuat Anda merasa berhutang budi, padahal Anda sudah banyak memberi. Mereka tahu cara membuat Anda merasa tidak cukup. Dan yang paling parah, mereka bisa membuat Anda merasa bahwa menolak itu berarti jahat. Padahal, Anda punya hak untuk berkata tidak. Anda punya hak untuk memilih ketenangan daripada perasaan bersalah yang dipaksakan. Di usia 60-an, hidup Anda bukan untuk terus memenuhi keinginan orang lain. Apalagi yang menggunakan rasa bersalah sebagai senjata. Bebaskan diri Anda dari rasa bersalah yang tidak seharusnya. Karena kedamaian datang dari keberanian menegaskan batas. Jika Anda pernah merasa terjebak oleh orang seperti ini, klik tombol like sebagai bentuk dukungan terhadap diri Anda sendiri. Dan share video ini ke orang tua atau teman Anda yang mungkin diam-diam sedang dimanipulasi. Tipe 5, si pembanding, membuat hidup Anda terasa selalu kurang. Anda masih tinggal di rumah kecil itu. Anak saya sudah 2 kali liburan ke luar negeri. Kalau anak ibu gimana? Kalimat-kalimat seperti itu mungkin terdengar biasa.
Tapi jika terus-menerus dilontarkan, bisa menjadi racun yang merusak rasa syukur Anda. Inilah si pembanding, tipe orang yang selalu melihat hidup seperti perlombaan. Mereka akan membandingkan anak Anda, cucu Anda, penghasilan Anda, bahkan cara berpakaian Anda. Mereka tidak pernah puas hanya dengan mendengar cerita Anda. Mereka harus mengalahkan cerita itu dengan versi mereka yang lebih wah. Yang menyakitkan bukan hanya kata-kata mereka, tapi efeknya membuat Anda merasa kecil, merasa kalah, merasa tak cukup. Padahal, Anda sudah menjalani hidup dengan jujur, penuh kerja keras, dan cinta. Bahaya dari si pembanding adalah, mereka mengganggu ketenangan batin Anda secara perlahan. Mereka bisa menghancurkan rasa syukur Anda, dan membuat Anda mengejar hal yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Padahal, damai itu hadir saat kita bisa melihat ke dalam, bukan terus menoleh ke pencapaian orang lain. Ingat, hidup Anda bukan perlombaan. Anda tidak hidup untuk membuktikan apapun pada siapapun. Usia 60 adalah masa menikmati, bukan membandingkan. Pernah merasa tidak nyaman setelah berbincang dengan orang yang suka membandingkan? Bagikan pengalaman Anda di komentar. Dan bantu teman Anda menemukan ketenangan dengan membagikan video ini sekarang juga. Tipe 6 si drama. Hidupnya penuh masalah, Anda jadi ikut terbebani. Hidup ini memang tidak selalu mudah. Tapi ada orang-orang yang seolah tidak pernah lepas dari masalah. Dan mereka menyeret semua orang untuk ikut masuk ke dalam pusaran dramanya. Inilah si drama. Tipe orang yang hari-harinya seperti sinetron tanpa akhir. Hari ini ribut dengan anak. Besok bertengkar dengan tetangga. Lusa menangis karena utang yang tidak pernah selesai. Dan Anda, yang awalnya hanya ingin menyapa atau mendengar sebentar, mendadak jadi tempat curhat tanpa ujung. Mereka datang bukan untuk mencari solusi, tapi untuk mempertahankan masalah mereka. Mereka menikmati menjadi pusat perhatian, dan tanpa sadar, menyedot energi Anda habis-habisan. Awalnya Anda merasa kasihan. Lama-lama Anda merasa lelah. Akhirnya, Anda mulai terpengaruh dan ikut merasa stres, meskipun itu bukan masalah Anda. Anda harus ingat, empati tidak sama dengan harus ikut tenggelam. Anda boleh peduli, tapi Anda juga harus tahu batas. Karena usia 60 bukan saatnya Anda memikul beban yang bukan milik Anda. Jika seseorang hanya datang saat mereka punya masalah, tapi pergi saat Anda butuh teman, mungkin sudah saatnya Anda menjaga jarak. Apakah Anda mengenal orang yang selalu membawa drama ke hidup Anda? Tulis, saya pernah, di kolom komentar tanpa menyebut nama ya. Dan jangan lupa bagikan video ini sebagai pengingat bahwa hidup damai itu hak semua orang. Tipe 7 si pengendali, mengatur segalanya, termasuk hidup Anda. Di usia 60-an, Anda sudah cukup menjalani banyak hal. Saatnya menikmati hidup dengan cara yang Anda pilih sendiri. Namun, ada orang-orang yang tidak bisa menerima itu. Inilah si pengendali. Orang yang merasa berhak menentukan bagaimana Anda harus hidup, berpikir, bahkan merasa. Mereka akan berkata, jangan tinggal sendirian, nanti kamu sakit. Pindah saja ke rumah anak, biar gampang diawasi. Hobi itu buang-buang waktu, mending bantu cucu. Kedengarannya seperti perhatian. Tapi sesungguhnya, itu adalah bentuk kontrol. Mereka membuat Anda merasa tidak mampu mengambil keputusan. Mereka merampas kebebasan Anda atas nama sayang. Bahaya dari si pengendali adalah Anda bisa kehilangan jati diri. Lambat laun, Anda mulai ragu terhadap keputusan sendiri. Dan akhirnya hidup dalam pola yang ditentukan orang lain. Ingatlah, menjadi tua bukan berarti menjadi pasrah. Anda berhak menentukan arah hidup Anda sendiri. Berhak mengatakan, tidak. Berhak berkata, saya bisa mengurus diri saya.
Jika seseorang mencintai Anda dengan tulus, mereka akan menghargai pilihan Anda, bukan memaksakan cara hidup mereka. Jika Anda pernah merasa dikendalikan atas nama sayang, beri tanda lambaian tangan di kolom komentar sebagai bentuk perlawanan lembut, dan bantu orang tua lainnya mendapatkan kebebasan batin dengan membagikan video ini ke grup keluarga atau komunitas. Tipe 8. Si penuntut balas, menyimpan luka, menebar racun. Di usia senja, kita mendambakan ketenangan, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk berdamai dengannya. Namun ada orang yang tak pernah mau berdamai. Luka masa lalu terus mereka simpan, dan tanpa sadar, mereka sebarkan dalam bentuk kemarahan, sindiran, dan kebencian. Inilah si penuntut balas. Mereka mungkin adalah teman lama, saudara, bahkan pasangan hidup. Mereka tidak berteriak, tapi menyindir. Mereka tidak menyerang langsung, tapi menyudutkan lewat cerita lama. Setiap pertemuan selalu dibumbui kalimat seperti, "Dulu kamu juga begitu kan?" Atau, "Waktu itu kamu gak ada, jadi jangan sok baik sekarang." Mereka hidup dalam masa lalu dan menjadikan Anda target dari luka yang belum sembuh. Bahaya dari orang seperti ini bukan hanya karena mereka pahit, tapi karena mereka bisa membuat Anda ikut terjebak dalam perasaan bersalah dan dendam yang bukan milik Anda. Jika Anda biarkan, rasa damai yang Anda bangun perlahan-lahan akan runtuh, digantikan dengan rasa marah, kecewa, dan luka yang seharusnya tidak Anda pikul. Saatnya Anda berkata, "Saya memilih damai, bukan dendam. Saya memilih melepaskan, bukan mengulang." Anda tidak bisa menyembuhkan luka orang lain, apalagi jika mereka menolak sembuh. Tapi Anda bisa melindungi diri Anda dari racun yang mereka tebarkan. Pernah berurusan dengan orang yang terus membawa luka lama? Tuliskan, "Saya memilih damai," di kolom komentar. Dan bantu lebih banyak lansia hidup tenang dengan membagikan video ini ke grup keluarga Anda. Pilih damai, bukan drama. Saatnya jaga lingkaran sosial Anda. Kita sudah membahas 8 tipe orang yang bisa merusak kedamaian di usia senja. Si tukang keluh, si tukang kritik, si pembohong manis, si manipulator, si pembanding, si drama, si pengendali, hingga si penuntut balas. Mereka bisa muncul dalam berbagai wajah. Kadang datang sebagai sahabat, kadang sebagai keluarga, dan yang paling mengejutkan, kadang sebagai bagian dari diri kita sendiri. Tapi kini, Anda punya pilihan. Pilihan untuk menjaga siapa yang boleh masuk ke ruang hati Anda. Pilihan untuk berkata cukup. Pilihan untuk memprioritaskan ketenangan di atas segala hal yang hanya menambah beban. Hidup di usia 60 bukan waktunya lagi untuk membuktikan apapun. Bukan saatnya lagi untuk menyenangkan semua orang. Ini adalah masa untuk memilih damai, untuk menyaring siapa yang layak ada di sekitar Anda, dan untuk menciptakan lingkungan yang menyejukkan hati. Tidak perlu marah, tidak perlu benci. Cukup jaga jarak, cukup diam, dan cukup fokus pada apa yang membuat Anda bahagia. Karena di akhir hidup nanti, bukan jumlah teman yang Anda ingat, tapi seberapa banyak ketenangan yang pernah Anda rasakan. Jika video ini membuka mata dan hatimu, klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Tulis di komentar, "Saya memilih hidup damai." Dan bagikan video ini ke orang-orang yang Anda sayangi. Karena damai layak dirasakan oleh semua orang, terutama Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya di Emas di Ujung Usia.